jangan ditahan karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan kita bertemu di acara ini. Air beriak tanda tak dalam, air yang tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Waka Humas SMA Negeri Tuah Kemuning, Bapak Ahmad Zaini SAG. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala SMA Negeri Tuah Kemuning. Yang kami banggakan Bapak dan Ibu Majelis Guru, staf tata usaha, karyawan dan karyawati di lingkungan SMA Negeri Tuah Kemuning. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, hari Kamis tanggal 22 Agustus tahun 2024, kita bisa berkumpul bersama di ruang Majelis Guru SMA Negeri Tuah Kemuning dalam rangka melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dengan harapan kelak kita bisa mendapat syafaat daripada beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara akan kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Rahmat Pajar, SPDGR. Kepada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak Ibu, marilah kita mendekatkan tangan dan sambil berharap mohon
Semoga dipermudahkan, dilancarkan, dan serta diberkahi acara kita pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi wazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi wa aziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najatana minan nar wal afwah indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang diseminasi disiplin positif di sekolah yang dalam hal ini akan dipaparkan dan dijelaskan oleh Ibu Betaria Susanti SSN. Kepada Ibu disilakan. Oke, baiklah Bapak Ibu yang berbahagia pada siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada saya. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat? Oke. Kira-kira Bapak Ibu bisa kita buat moto kalau saya bilang semangat, 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 semangat luar biasa. Ya Bapak Ibu ya, coba ya. Ya, Bapak Ibu semangat, 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 semangat luar biasa. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Allah telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga dapat berkumpul di SMA Negeri Tua Kemuni ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif. Dan tak lupa pula selawat serta salam yang tak bosan-bosannya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, kemudian para majelis guru SMA Negeri Tua Kemuning beserta staf tata usaha yang sudah diberikan kesempatan hadir pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, seperti tadi yang saya jelaskan, hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan budaya positif yang tentunya kita akan lakukan setiap waktunya karena kita sebagai orang pendidik. Oke. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sini saya dibimbing oleh seorang fasilitator yang menurut saya sangat hebat, yaitu Bapak Riko Kurniawan Putra SPD MPD. Kemudian PP kami yaitu Bu Aprilianti SPD, dan di tengah-tengah itu saya. Oke, tak perlu kenal lagi Bu ya, sudah kenal nama saya siapa dan seperti apa orangnya. Di sini saya akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran, karena kita perlu tahu dulu apa tujuan kita. Tanpa tujuan kita akan tidak tahu arah. Ibaratkan nahkoda kapal tidak tahu tujuan, dia putar-putar Bu di laut tadi, bingung mau cari kemana. Tujuannya adalah guru atau pendidik dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ditekankan Bu, sedikit keras tadi bunyinya, mempertebal karakter murid. Jadi kita di sini
bagaimana bisa mencari apa karakter murid tadi yang dimilikinya, kemudian kita pertebal. Jika masih tipis, kita tebalkan kembali. Bapak Ibu ya, ibaratkan garis, murid itu masih samar. Jadi kitalah guru yang memberi penebalnya. Oke, next, Bu. Dan di sini tentu kita akan bicara dulu tentang apa itu budaya positif. Ya Pak Ibu ya, apa itu budaya positif? Atau sudahkah kita di sekolah ini menerapkan hal tersebut? Atau sudah melakukan budaya positif tersebut? Kira-kira Bu bagaimana? Apa kita sudah paham tentang apa itu budaya positif? Apa Ibu kira-kira Bu? Melakukan hal-hal yang bagaimana Bu? Hal-hal yang baik. Oh ya, melakukan hal-hal yang baik. Atau perlakuan baik atau hal-hal yang baik kita lakukan di sekolah kita. Ya Pak Ibu ya, contohnya tadi kita mulai menyapa dengan sopan, ya kan, menerapkan mereka tentang adab. Kemudian mereka kita beri mungkin senyum gitu Bu. Jadi kalau ketika melihat kita senyum, mungkin muridnya akan lebih semangat. Kalau kita tidak senyum, mungkin dia merasa kenapa Ibu ini marah tiap hari, ya kan Bu ya? Kenapa Bapak ini yang suka marah aja terus? Jadi kita dulu yang memulai. Kita mulai senyum, sapa, salam, dan santun ya Bu ya. Ya. Kemudian kita, apakah sudah kita lakukan budaya tersebut di sekolah kita? Sudah. Alhamdulillah. Sejauh ini sudah kita lakukan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Mudah-mudahan hal ini berlanjut sampai berikutnya. Karena kita menginginkan tadi Bu ya, menginginkan menebalkan karakter murid tersebut. Oke, next Ibu. Di sini konsep yang akan saya jelaskan tentang budaya positif yang pertama itu perubahan paradigma baru, kemudian yang kedua tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, hukuman, konsekuensi, dan penghargaan. Yang kelima, tentang keyakinan kelas. Terus keenam, kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, restitusi. 5, posisi kontrol. Dan 8, segitiga restitusi. Di sini saya ambil yang pertama tentang perubahan paradigma. Di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Itu memastikan praktik pembelajaran untuk berpusat pada peserta didik. Di sini ada kata berpusat ya Bu, berpusat kepada peserta didik. Tentu kita sudah tahu nih Bu, apa itu dimensi profil pelajar Pancasila. Kira-kira berapa Bu? 6. Yang pertama apa kira-kira Bu? Beriman dan bertakwa. Ya, oke, beriman dan bertakwa. Kemudian Bu? Pada Tuhan yang Esa. Berkebinekaan global. Kemudian gotong royong mandiri. Apalagi Pak Ibu? Kreatif dan bernalar kritis. Nah, hal inilah yang perlu kita terapkan kepada peserta didik kita semua. Ya Pak Ibu ya. Untuk sekarang coba kita lagi di sini saya pernah mendengar lagu tentang profil pelajar Pancasila. Bisa Bu kita putar sama-sama Bu? Kita nyanyi sambil bergerak. Bapak Ibu boleh mungkin sambil berdiri agar lebih tidak mengantuk. Bukalah matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan akan menunggumu. Sadarilah masa berganti, tantangan yang kita hadapi, bergandengan tangan untuk negeri, era
pegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu oh kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdaskan hidup kita, berjuang dan harus berani, kita terus memberikan prestasi. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena kita sebagai pelajar Pancasila. Oke, lanjut next. Di sini kita melihat di sini filosofi Ki Hajar Dewantara. Kak Hadi menjelaskan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak tersebut. Jadi di sini kita bisa menuntun tumbuh kembangnya seorang anak. Jadi Bapak Ibu di sini kita tidak boleh memaksakan, Pak. Tidak boleh memaksakan anak-anak tersebut harus pintar semua. Kita harus melihat kodrat mereka dengan apa yang dia miliki. Itu yang kita asah pada beliau. Mungkin contoh mungkin olahraga ya Pak ya. Tentu murid-muridnya tidak semuanya pandai berenang. Ibaratnya jangan diajarkan monyet berenang. Ya Pak ya, atau diajarkan ikan untuk manjat karena tidak di posisinya. Kira paham ya Pak Ibu ya? Oke, lanjut. Di sini kita bicara lagi tentang disiplin positif tersebut. Itu merupakan disiplin yang berasal dari diri sendiri yang disebabkan oleh rasa tanggung jawab yang muncul dari dalam dirinya untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan atau karena ingin dihargai orang lain. Di sini satu hal yang diyakini kebenarannya yang menjadikan seorang bangga dan penghargaan untuk diri sendiri karena telah melakukannya. Jadi sini kita mulai menumbuhkan kepada anak, memulai dari dirinya sendiri. Tadi dari sifat internal dari diri pribadi dulu ingin berubah atau bagaimana? Itu intinya Bu. Karena kalau dari diri belum ingin berubah, maka kita akan sulit untuk bisa mendidik dan menata mereka. Tapi itulah tanggung jawab kita sebagai guru, bagaimana bisa menjadikan anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang, atau tumbuh seperti tanaman yang disiram, dipupuk, bahkan diberi air yang cukup. Coba Pak Ibu lihat, seandainya tanaman itu kita kasih air yang banyak, apakah dia hidup? Tidak. Takkan tumbuh dia sempurna. Tapi perlu disesuaikan dengan hal yang dibutuhkannya sesuai dengan kodrat dia. Jangan dikasih pupuk berlebihan, bisa mati dia keracunan. Jadi hal itulah yang perlu kita terapkan. Bagaimana bisa melihat sejauh mana perkembangan mereka. Kita di sini sebagai penuntun Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, kita sebagai penuntun. Contoh seorang anak kecil yang dari awal tidak pada berjalan Bu, apa yang kita lakukan? Memimpin atau menuntun dia. Itu yang menata dia agar bisa berjalan dengan sempurna. Itulah kita seorang guru. Oke, lanjut Bu. Di sini tentang itu nilai kebajikan universal. Itu adalah sifat-sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mainkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai di setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini kita lihat Bu, nilai-nilai apa saja karena dia menyeluruh sifatnya, kemudian bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, agama yang berbeda, ataupun latar belakang yang berbeda. Kita tidak bisa lagi melihat perbedaan itu. Bagi kita sama-sama murid yang butuh
dituntun. Lanjut Bu. Kemudian sini nilai-nilai kebajikan universal. Apa aja nilainya? Di sini disebutkan yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan terakhir kreatif. Nah, inilah yang akan kita terapkan kepada mereka. Bagaimana dia meyakini pada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dia mandiri, kemudian dia bernalar kritis, mempunyai kebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Lanjut Bu. Nilai kebajikan. Nilai kebajikan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dilakukan oleh Dr. William Gosen pada teori kontrol 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosen mengemukakan bahwa dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan membangun sehingga menggerakkan motivasi dalam bentuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Tadi juga dijelaskan Bapak Ibu ya, segala sesuatunya punya tujuan, kemudian memiliki apa yang dibuat oleh manusia, ada hal baik yang ingin dilakukannya. Ibu. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama tadi Diana Gosen, tadi saya jelaskan. Kemudian lanjut Bu, dari sama nih. Kemudian di sini, menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi yang banyak didasari oleh perilaku murid kita di sekolah. Apa kira-kira motivasinya Bu, anak-anak ini? Yang paling banyak dilakukan di sekolah kita? Eksternal dari luar. Oke, itu yang kita nampak. Jadi di sini Bu, bagaimana kita bisa membuat mereka menjadi bisa membuat dirinya itu berubah dari dalam dirinya sendiri. Disitulah peran kita sebagai guru. Jadi kita jangan menjudge mereka ketika mereka bersalah, Bapak Ibu. Jangan langsung kita menjudge mereka bersalah. Tapi coba kita telusuri dulu apa yang terjadi di belakangnya. Jadi setelah kita tahu, baru kita tahu penyebabnya apa dan bagaimana jalan penyelesaiannya. Lanjut. Jadi di sini tujuan apa ini? Tujuan dari disiplin studi adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada diri murid untuk menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, maka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Sini tadi Bu ya ada antara hukuman dan hadiah. Jadi bagaimana Pak Ibu? Apakah kita di sini mana yang kita pilih nih? Apakah sebagai pemberi hukuman atau pemberi hadiah? Yang mana itu? Siapa yang bisa memberikan masukan? Pak Tulus mungkin bisa Pak? Antara pemberi hukuman atau pemberi hadiah Pak? Memberi penghargaan. Oke. Ya, seharusnya kita apakah memberi hukuman atau hadiah atau penghargaan itu disesuaikan dengan perilaku siswa. Apabila siswa melakukan kesalahan, ya mungkin yang cocok adalah hukuman. Apabila siswa melakukan kebaikan atau hal-hal yang positif, tentu berupa hadiah atau penghargaan. Namun harus pada porsi yang sesuai, tidak berlebihan, sehingga apa yang kita berikan baik hukuman ataupun hadiah yang kita berikan itu akan berdampak positif bagi siswa. Oke, terima kasih Pak Tulus. Tepuk tangan dulu untuk Pak Tulus, luar biasa. Betul Pak Tulus. Kadang di sini kita bisa melihat juga dari segi apa yang dilakukan murid. Apakah kita menghukum atau memberikan sebuah hadiah atau penghargaan? Saya rasa hukumannya mungkin kalau saya sesuai ya berbuat tanpa menyiksa dengan keras, mudah-mudahan siswa itu bisa berubah. Kalau ada kalanya siswa itu bisa berubah langsung dengan hukuman, dan ada juga kalanya mereka bisa berubah langsung dengan pemberian penghargaan. Tergantung dalam diri murid tersebut. Ya itulah yang perlu kita kenali kan.
Jadi setiap guru di sini ini sudah bisa menjadi seperti guru BK, mengerti bagaimana tentang karakter murid. Seluruh guru, semua kita harus bisa melihat bagaimana kondisi dari murid tersebut. Oke, lanjut Bu. Sini ya Pak Ibu, sedikit saya ingin ada sedikit kuis. Ya, bisa jawab mungkin apakah hukuman dapat disiplinkan anak, kemudian apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada peserta didik, apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ada 3 nih Bu yang kita jawab, bagaimana menurut kita masing-masing. Ada mungkin Bapak Ibu ingin memberikan tanggapannya? Bapak Nopen, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Kalau saya Bu, dari segi hukuman saja Bu. Nah, kalau menurut saya, kalau hukuman itu tapi tidak terlalu berlebihan, itu bisa membuat efek jera untuk anak-anak kita agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang akan dilakukannya. Itu saja Bu. Sekian, terima kasih. Kasih kita hapus dulu lah untuk Pak Nopen. Atau tambahan dari Bapak BK mungkin Bapak Jainuddin bisa Pak, karena pengalaman Bapak sering menangani kasus anak misalnya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu jawabannya sebetulnya kalau tidak berlebihan ya, hukumannya itu bisa. Karena anak di sini apalagi tergantung dengan situasi sekolah atau lingkungan. Kadang kita di lingkungan yang memang disiplin, kita tidak juga bisa menghukum anak seperti yang di tempat-tempat lain. Jadi kita harus memperhatikan di tempat sekolah kita. Nah, di situ kalau untuk pemberian hukuman Bu ya. Jadi kalau menurut saya hukuman ini bisa membuat siswa-siswi kita berubah. Oke, itu aja. Terima kasih, tepuk tangan kembali untuk Bapak BK kita. Tapi Bapak Ibu itu benar, hukuman yang diberikan ketika itu sesuai saya rasa bisa, tetapi lihat kondisi. Itu zaman sekarang kita juga perlu berhati-hati untuk menghukum siswa. Kenapa? Karena ada media sosial. Takut nanti jejak kita terekam, kemudian disebarkan ke dunia maya, nanti yang kena kita. Makanya kita perlu di sini bekerja sama dengan orang tua murid agar kita mampu bersama-sama mendidik. Itu. Jadi jangan nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di belakang. Karena banyak contoh ya Pak Ibu ya. Sekarang beredar di dunia maya, dihukum, kemudian disebarkan ke media sosial, nanti yang banyak menghujat dan sebagainya. Itu kita takutkan. Kita di sini intinya kita ingin tetap menjadikan murid yang terbaik. Itu harapan kita sebagai seorang pendidik. Terima kasih ya Pak Ibu yang telah memberikan tanggapannya. Lanjut Ibu. Di sini tadi ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ada 2 ya Pak ya. Hukuman dan konsekuensi. Di sini hukuman bersifat tidak terencana, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Dan yang konsekuensi itu sudah terencana atau sudah tersepakati, sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Itu ya Pak Ibu ya. Kalau hukuman tidak terencana, konsekuensi sudah terencana. Lanjut Bu. Ini ada kuis lagi. Di sini kita coba bersama saja Bu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kira-kira apa itu Bu? Hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa itu Bu? Ya, di sini dia diberikan rasa bersalah dan bertanggung jawab atas segala yang telah dibuatnya. Berjemur di lapangan poli pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman
Itu mungkin guru olahraga ya Pak ya. Nah, mungkin sedang latihan voli, ngobrol tidak serius nanti bisa kena bola kan nampaknya ada. Itu apa itu Bapak Ibu? Iya, di hukuman. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat. Mungkin tertinggal Bu. Untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama karena terlambat datang ke sekolah. Oke, itu apa tuh Bu? Apa itu? Konsekuensi. Oke, luar biasa. Berarti kita sudah tahu ya Bu ya, mana yang hukuman dan mana konsekuensi. Luar biasa. Sekali lagi Bu, kita tuh semangat lagi. Semangat apa Ibu? Semangat, semangat, semangat luar biasa. Semangatnya 3 loh Bu. Luar biasanya keras, berarti kita harus luar biasa. Berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada orang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Di Alvin Kohn. Itu apa Ibu? Ketika memberikan penghargaan untuk mendapatkan sebuah kesempurnaan. Apakah setuju Bapak Ibu? Bagaimana nih Bu? Siapa yang bisa memberikan apanya? Bagaimana Bapak Ibu? Kadang sini kita kan memberikan penghargaan. Contohnya Pak Jai misalnya datang sering ke sekolah Pak, nanti saya berikan hadiah misalnya satu buah mobil Avanza atau mungkin apa itu gimana? Gimana Bapak Ibu? Karyawan misalnya yang sering telat nih Pak, dijanjikan ke mereka diberikan hadiah. Itu bagaimana Bapak Ibu? Dia akan termotivasi karena hadiah saja. Pakai mikrofon apa nanti? Jika ada kasus seperti itu, maka seorang pegawai itu ataupun seorang siswa itu hanya akan termotivasi karena hadiah yang diiming-imingkan saja, tidak berasal dari dalam diri dia itu sendiri. Karena adanya hadiah, makanya dia mau disiplin datang ke sekolah seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nendri jawabannya. Betul Bapak Ibu? Betul. Tapi kita harapannya Bu, mungkin dengan itu bisa juga menjadikan dirinya berubah dari dalam dirinya. Ya kan Bu ya? Kadang ada orang yang diberi penghargaan, saya berjanji ingin lebih baik lagi. Yang pertama mungkin Bu kena penghargaannya. Yang kedua mungkin dia rasa tanggung jawab. Saya dapat hadiah nih dari guru tersebut. Saya akan berbaik budi lagi dan akan memperbaiki diri sendiri. Oke, itu dia. Nanti Bu. Oke, tadi di sini juga disampaikan dihukum oleh penghargaan. Mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ada juga Bu dihukum dengan penghargaan. Tadi sampaikan ya, dihukum dengan penghargaan. Bisa juga mengontrol perilaku, ada juga bisa tidak baik pada dirinya atau bahkan lebih baik lagi ke depannya. Dengan dihukum dia dan diberikan penghargaan, dia bisa lebih berubah. Kadang ada yang gini, udahlah yang tadi beri hukuman nggak datang, kita buat lagi masalah, juga seperti itu ya Pak Ibu ya. Itulah yang kita alami. Tapi harapannya tadi tetap kita menginginkan yang terbaik. Lanjut Bu. Kan lanjut kemudian ini kita memahami tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Mengapa dia tidak dibilang dengan peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas dibuat oleh murid berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal akan lebih termotivasi karena berasal dari motivasi internal. Sedangkan peraturan dibuat oleh sekolah atau guru dan lebih bersifat perintah, larangan atau motivasi eksternal. Itu ya Pak Ibu ya. Kenapa dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena peraturan sudah kita buat. Contohnya dalam visi misi kita sudah ada itu apa yang perlu anak lakukan, apa yang tidak lakukannya Pak ya. Oke, dan itu kita libatkan juga nanti kalau dengan peraturan sekolah, warga sekolah tahu semuanya. Kemudian juga wali murid harus tahu apa yang dilakukan. Sedangkan keyakinan kelas itu kesepakatan kita dengan murid di dalam kelas. Bagaimana kita nyaman, bagaimana kita bisa menenangkan pelajaran tersebut.
Lanjut Bu. Sini keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama. Pembentukan keyakinan kelas sekolah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pertanyaan keyakinan kelas sentiasa dibuat dalam bentuk kata-kata positif. Lanjut Bu. Di sini kita harus membuat jangan seperti memerintah ketika membuat keyakinan kelas, tapi rubah dia menjadi kata-kata positif. Contoh gini, tidak membuang sampah sembarangan. Bagaimana dia jadi positif Bapak Ibu? Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Jangan lagi menggunakan kata menyuruh, tapi bagaimana dia tergerak dengan apa yang kita sampaikan. Atau tidak membawa HP dalam saat pembelajaran. Apa itu Bu? Yang bagus kira-kira positifnya. Jangan lagi dilarang Pak, karena nanti masih ada kata perintah. Atau menggunakan handphone hanya pada saat jam tertentu saja, bisa jadi Bapak Ibu ya. Itu contohnya. Bisa paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Saya rasa mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan ini di dalam kelas. Ya, siapa yang bisa memberikan sedikit masukannya atau memberikan pendapatnya? Balik kelas Ibu Erika. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas bersama anak-anak di kelas, anak kelas 10-2. Salah satu keyakinan kelas yang di kelas kami sepakati bersama di kelas 10-2 mungkin sama juga dengan Bapak Ibu guru yang lain. Yang pertama itu harus memperhatikan, harus berkasih sayang sesama anggota kelas. Kemudian menghargai, saling menghargai, dan juga menjaga kebersihan. Salah satu contohnya tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih Bu Erika. Tepuk tangan dulu untuk Bu Erika. Oke, Bapak Ibu paham kan bagaimana kita membuat keyakinan dalam kelas. Jadi buatlah Bapak Ibu yang betul-betul menarik dan membuat peserta itu nyaman dalam kelas kita. Apa yang kita sepakati bersama, apa yang kita yakini untuk bisa mendisiplinkan kelas kita. Siap Bapak Ibu ya? Oke, nampaknya kondisi sudah mulai menurun, mungkin ion tubuh mulai berkurang, mengantuk mulai melanda ya Pak Jaya, Pak Ahmad Zaini. Kita coba untuk ice breaking dulu Bu Erika, tenang di Bandung Bu. Ice breaking agak ceria-ceria dikit Bu. Oke, kopi break Pak. Oke, silakan Bu Erika. Dasar manusia, apa saja kebutuhan dasarnya? Cinta. Siapa yang punya cinta di sini? Semuanya punya cinta, alhamdulillah. Bukan cinta bertepuk sebelah tangan ya Bapak Ibu. Di sini ada kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Ingin memiliki semuanya ya Bapak Ibu ya. Kemudian boleh pengen, tapi caranya harus baik. Kemudian ada kesenangan. Semua kita butuh kesenangan. Kemudian kebebasan. Bebas dalam artian tanda kutip, bukan semua bebas ya, tapi bebas yang hanya bersifat pada norma-norma saja. Apakah itu norma adat istiadat atau agama. Jangan melenceng Bapak Ibu. Itu yang perlu kita yakini. Kemudian bertahan hidup. Bagaimana kita bertahan hidup? Tentu kita juga punya prinsip hidup dan punya pegangan hidup agar bisa mampu bertahan hidup. Lanjut Bu. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama tadi menghukum, yang kedua sebagai teman, ketiga terbalik. Oke maaf ya, mungkin terbalik angkanya, ternaik ya. Dan ketiga pembuat merasa bersalah. Keempat pemantau, kelima manajer. Bapak Ibu ya. Kira-kira kita di posisi mana Bapak Ibu? Semuanya menghukum iya, membuat rasa bersalah ya juga, teman bisa jadi, pemantau bisa, dan manajer bisa. Asal semuanya bersifat positif ya Bapak Ibu ya, dan tidak berlebihan. Ya Pak Jaya, jangan hukum terus Pak, tiba-tiba kamu hukum terus, tapi
dikolaborasikan. Ada kesalahan hukum, ada kalian mengajak merangkul teman sebagai teman, ada pembuat dasar bersalah. Contohnya misalnya si Pendra ini terlambat datang, panggil Pen, sini Pen. Kenapa anak sedang terlambat? Gak kasihan sama orang tuanya. Jadi itu bagaimana? Membuat rasa bersalah. Jadi ditanyakan lagi ke dia, gak kasihan nak sama orang tua yang sudah capek dengan mencari nafkah untuk kamu sekolah. Itu dia sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian ada yang memantau. Ada yang juga manajer. Tapi mana yang bagus Bapak Ibu? Mana? Yang paling terbaik adalah manajer. Mungkin saya rasa sudah menyakup semuanya ada di situ. Oke, Bapak Ibu bisa ya? Lanjut. Di sini penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tadi seperti yang saya contohkan. Teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasiannya. Pemantau, posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Manajer, posisi di mana guru hebat berbuat bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab atas perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Itu tadi Bu. Kira-kira bisa kita pahami bersama kan Pak, Ibu? Jadi yang terbaik itu adalah manajer, menjadikan mereka berubah. Kita sebagai manajer, sebagai penuntun tadi, mereka juga butuh kita sebagai seorang guru. Kalau kita cuek kepada mereka merasa tidak diperhatikan. Kita harus selalu mengontrol, menanyakan, melihat kondisi, melihat situasi tersebut. Jangan langsung memberikan hukuman. Oke, lanjut Ibu. Kemudian di sini, apa yang Bapak Ibu lakukan jika mendapati anak terlambat? Bagaimana Pak Jusman kalau anaknya terlambat ketika sudah pelajaran olahraga? Tunggu Pak, pakai mikrofon kita, biar dengar suara Bapak. Ya, terima kasih Bu kesempatannya. Biasanya saya lakukan dulu, saya panggil dulu Bu mendekat, baru saya tanya alasannya kenapa terlambat. Setelah saya dapat dari alasan dia, baru saya bisa menindaklanjuti Bu. Kalau memang itu terlambat karena sengaja, mungkin sedikit hukuman saya berikan. Tapi kalau memang terlambat itu karena ada kendala-kendala, ya saya ingatkan besok kalau bisa perbaiki lagi. Terima kasih Bu. Oke, luar biasa Pak Jusman. Apa dulu untuk Pak Jusman? Betul sekali Pak Jusman, karena kita perlu melihat dulu atau menanyakan kepada murid tersebut kenapa dia terlambat. Kadang Bu, motor bannya bocor lah Bu, tak mungkin kita marah Bu, kita hukum dia dengan berat kasihan karena memang tidak pernah menebak antar bocornya ban tersebut, kecuali dia bilang saya Bu, intinya suka diperhatikan. Kadang nampak saya anak-anak kita ini banyak yang kurangan perhatian dengan sibuknya orang tua di rumah, sehingga mereka tidak diperhatikan. Tambah lagi di sekolah kita marah terus Bapak Ibu, jadi tidak dapat memicu mereka untuk berubah. Pada intinya kita harus bisa melihat kondisi. Betul, terima kasih Pak Jusman ya. Oke, lanjut Ibu. Di sini Bu, ada di sini sedikit kuis, walaupun ada jawabannya ya Bu ya. Kita biar saya paham sama-sama. Di sini, kamu selalu datang terlambat itu apa ya Bapak Ibu? Posisi apa itu? Itu ada jawabannya Bu ya. Menghukum. Kemudian, Ibu kecewa sekali dengan kamu nak. Itu kita sedang menimbulkan rasa bersalah. Ajak dia Bu untuk acting dengan anak-anak tersebut. Kalau perlu keluar air mata. Itu yang saya lakukan kadang Bu. Sambil meleret kepalanya kalau anak perempuan, sambil memegang bahunya. Tapi jangan lawan jenis ya Pak Ibu ya, perhatikan juga, hati-hati. Ayolah kita lakukan demi Bapak Ibu. Itu apa itu? Sebagai teman. Kalau perlu berikan dia teh poci dulu, minum sama-sama. Apa yang telah kamu lakukan? Itu apa Ibu? Pemantau. Jadi kita tanyakan lagi ke dia peraturan tentang apa yang dilakukannya. Terakhir, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ya manajer, ajak dia kerjasama. Ada nak kamu mau untuk berubah nak, marilah berubah sama-sama. Kalau kamu butuh bantuan, ada ibu, gitu. Ibaratnya
kepada anak, jika kamu terkendala ada ibu bersama. Jadi anak tidak lagi dia ragu Bapak Ibu, karena dia heran kemana lagi saya mau mengadu kalau bukan kepada guru. Kalau guru udah marah, orang tua marah, semua marah, takut nanti Bapak Ibu anak-anak kita down mentalnya, bahkan bisa mengakhiri diri dengan tidak nyaman Bu. Itu takut kita. Apalagi zaman sekarang kan banyak nih orang yang nekat sampai mengakhiri dirinya. Itu yang kita sebagai seorang guru akan merasa menyesal ketika tidak dapat menangani masalah tersebut. Itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita tetap selalu menjadi penuntun. Karena di sini di pelajaran ini bagaimana kita menjadi orang yang bisa memberikan hal baik kepada orang lain. Jadi bukan lagi kita harapkan oh ini harus kita dapatkan, tidak perlu lagi. Keberhasilan siswa itulah kita jadikan sebagai reward kepada kita. Oh ternyata saya berhasil nih menjadikan mereka lebih baik. Oke lanjut Bu. Di sini ada restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka tidak bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sebuah masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu tadi Bu yang tadi saya bahas. Di sini kita belajar bagaimana dia tidak lagi kembali kelompoknya. Dia kalau perlu dia mengajak kelompok lamanya untuk ke kelompok baru. Apa intinya? Dia sudah jadi baik. Itu Bu. Makanya di sini kita pahami tentang arti restitusi. Next Ibu. Di sini ciri-ciri restitusi merupakan sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, fokus pada solusi atau mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Itu Bapak Ibu. Kira-kira di sini kita paham gitu Bapak Ibu. Sini restitusi itu menguatkan dan menemukan solusi dan menjadikan murid tersebut kembali kepada kelompok yang baru atau tidak buat lagi atau kembali kepada kelompok yang lama. Intinya kesalahan lama mereka lupakan, mereka berubah ke arah yang lebih baik. Lanjut Bu. Di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan keyakinan kelas dan menstabilkan identitas. Itu dia Pak Ibu. Saya ada membuat contoh Bapak Ibu bagaimana caranya membuat sebuah segitiga restitusi. Lanjut Bu. Sini saya lagi menjelaskan. Restitusi fokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Lanjut Bu Nobi. Sini tadi sudah jelaskan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Lanjut Bu. Sini tadi ini contoh ya Bu ya. Saya terakhir membuat dokumentasi. Ini saya kemarin membuat sebuah dokumentasi keyakinan kelas di sekolah. Tadi itu membuat apa yang kita bicarakan dengan murid, apa yang kita sepakati dengan murid tentang kesepakatan kelas. Ya, lanjut Bu. Kemudian di sini ada dokumentasi ketika saya membuat restitusi. Lanjut Bu. Oke, ini juga sama. Next. Oke, di sini saya coba untuk membuat restitusinya. Bisa Bu, kita perhatian bersama. Yang buang sampah itu menurut Eko apakah tidak ada benar atau tidak?
Di sini itu sudah makan apa nih? Sudah melanggar keyakinan kelas yang tidak kita sepakati. Apa ya keyakinan kelasnya? Tidak menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan kelas. Oke, ketahui itu kan. Nah, setelah itu kira-kira apa yang itu akan lakukan setelah misalnya itu? Kalau akan membuang sampah dan tidak akan menggunakannya lagi, membuang sampah Untuk memberikan hal itu lakukan untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi hal ini jangan lupa lagi ya. Terima kasih Ekor. Itu jangan keras karena mungkin hal ini saya disampaikan keras bahwa kita tidak boleh melakukan sembarangan. Itu akan membantu kelas kita. Sekarang itu keras ikuti dan biasa ya. Terima kasih. Ini ya Bu ya, saya bikin 2 kemarin. Ini sekilas saja kita lihat. Ya silakan masuk. Assalamualaikum. Sudah makan ini? Ya, sudah makan? Alhamdulillah sudah. Oke, sudah bersyukur hari ini? Sudah. Intan, ini Ibu ada di mendengar laporan dari teman Intan. Intan sering melakukan kesalahan. Apa itu Intan kesalahan yang Intan lakukan di kelas? Menurut teman. Intan merasa menurut teman itu merupakan kesalahan besar atau tidak? Ya, kalau itu Intan. Oke, cukup Bapak Ibu ya. Ini Ibu menyampaikan. Itu contohnya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menangani masalah murid, kita jangan langsung menghujat, tapi berilah dulu sapaan manja atau sapaan mesra kepada mereka. Kemudian kita coba tanyakan, udah makan belum nak? Takut nanti kita marah-marah dia belum makan Bu, takut tumbang. Speaking yang alat yang ada di sekitar kita, dengan syarat kita harus punya kawan di samping juga, tidak bisa sendirian. Iya. boleh laki-laki dan perempuan Bapak Ibu karena tidak bersentuhan. Boleh laki dan perempuan karena kita tidak bersentuhan. Sudah dapat pasangan, sudah dapat pasangannya Bapak dan Ibu. Oh, Bu Siti saja kata Bu. Oke, nah sudah Bapak Ibu sudah dapat pasangan, tidak ada lagi yang jomblo. Yang jomblo, Pak Tulus masih jomblo. Pak Jai. Pak Jai, Pak Nopen. Oh, Pak Tulus bertiga boleh gabung sama Bu Yuli sama Ibu Novita boleh. Jadi orang ketiga. Nah, Bapak Ibu, satu benda kecil di antara kita berdua di tengah-tengah. Misal saya dan Bu Beta pena nih, taruh di tengah-tengah. Nah, taruh di tengah-tengah. Yang kedua-duanya sama-sama mudah untuk menjangkaunya. Sudah Bapak Ibu? Hah? Duduk boleh, berdiri pun duduk. Baring. Mau duduk berdirilah Bapak Ibu biar semangat ya. Berdiri. Nah, instruksinya setelah benda kecil kita letakkan di tengah-tengah ada 3. Instruksinya yang pertama, bendanya satu aja Pak. Instruksinya yang pertama clap. Kalau saya bilang clap, maka kita akan bertepuk tangan. Clap, tes, clap, clap, clap. Oke, itu instruksi yang pertama. Instruksi yang kedua, boom. Ketika saya bilang boom, ke meja, boom, boom. 2 tangan ya Bapak Ibu, boom. Oke, bisa kita tes? 1, 2, 3, clap, clap, boom, boom, boom. Semangat kali. Nah, itu 1, clap, 2, boom, 3. Kita misalkan aja benda yang di tengahnya pennya, berarti pen, duluan ngambil pen. Ketika pen yang disebut, duluan mengambil pen. Siap-siap Bapak Ibu. Yang berarti 3 ya Bapak Ibu. Clap, boom, dan pen. Sudah siap? Siap, bisa kita mulai. Pak Tulus sudah siap Pak? Saya khawatir yang di ujung Bu Risa dengan Pak Wandi. Agak lain. Oke, bisa kita mulai Pak Ibu? Kita tes semangat. Apa tadi Bu jargonnya? Semangat Bapak Ibu. Semangat, 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 luar biasa. Oke, siap Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Clap, 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 clap. Boom, 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 boom. Clap. Fokus Bapak Ibu. Kalau clap berarti tepuk tangan. Yuk, sekali lagi yuk. Kita harus fokus. Clap, clap, clap. Boom, boom, clap, 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 clap. Bang. Ternyata dimenangkan oleh Pak Tulus. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Kalah lagi Pak Fajar. Sekali lagi boleh Bapak Ibu karena kalah. Sekali lagi bisa menang mungkin ya. Siap Pak? Hah. Boleh sekali lagi atau cukup? Boleh. Oh sekali lagi. Kita ngasih kesempatan ke Pak Fajar dan Pak Jai. Semoga bisa menang ya. Oh ada telepon. Sudah kita cukupkan saja ya Bapak Ibu. Nanti SBK berikutnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erika atas kesempatan Ibu. Memang sulit Bapak Ibu. Apalagi ada yang bilang tak semua bisa begitu Bu. Itulah tanggung jawab kita. Bagaimana bisa menjadikan murid itu dekat dengan kita, bahkan mau berbagi cerita Bapak Ibu. Kadang akan menyenangkan. Saya sendiri merasa menyenangkan ternyata dekat dengan mereka. Mampu menghilangkan rasa stres kita sebagai seorang guru. Betul Bapak Ibu? Itu dia. Oke. Sini ada sedikit Bu dari Ki Hajar Dewantara. Itu luar biasa sekali Bu. Karena kita harus tahu kodrat seorang murid, menuntun murid, menuntun tumbuh kembangnya. Kenapa lagi itu? Di sini melihat bagaimana kehidupan mereka sesungguhnya. Jangan langsung memberikan penilaian buruk kepada murid, tapi kita harus memantau bagaimana murid tersebut. Oke Bapak Ibu, setuju Bapak Ibu? Ya, luar biasa sekali. Karena beliau ini sudah lama menerapkan, dan bahkan saya yakin di sini kita sudah menerapkan sama-sama. Kita seorang pendidik yang luar biasa akan menjadikan diri kita luar biasa, dan hadiahnya melihat murid kita sukses kelak ketika mereka sudah dewasa dan bergabung dengan anggota masyarakat lainnya. Itu yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu ya hari ini. Demikian dulu dari saya. Saya mohon maaf tidak menggurui, ya cuma berbagi pengalaman sedikit dengan pemahaman yang saya seminim ini. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Ibu pembawa acara. Bukan lagi. Nah, Pak, kisah kita udah Baik Bapak dan Ibu, demikianlah tadi kita sudah mendengar pemaparan yang sangat luar biasa dari teman kita Ibu Betaria Susanti SSN. Banyak sekali hal baru yang sudah kita pelajari pada pertemuan kita siang hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala silap dan salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.